Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Ustadz Taufik. Pada kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UAS yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin. Jadi saya harapkan tolong disimak baik-baik penjelasan dari saya ini, karena apa? Ini adalah kumpulan soal-soal latihan UAS. Soal-soal ini nanti akan berguna bagi kalian ketika mengerjakan UAS ya. Jadi tolong disimak baik-baik penjelasan dari saya. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran pada kalian untuk menerima pembelajaran online pada hari ini. Tetap semangat selalu, semoga kalian tetap sehat selalu ya nak ya. Ingat, tolong jangan lupakan protokol kesehatan, karena COVID ini masih belum berlalu, malah sekarang tambah banyak ya orang yang kena COVID. Jadi tolong tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang soal latihan UAS pada minggu kemarin. Jadi nomor 1 ini kita akan belajar tentang simpulan teks prosedur. Seperti kalian ketahui, teks prosedur itu adalah teks yang memuat cara melakukan sesuatu, cara menggunakan sesuatu, cara memainkan sesuatu. Nah, nomor 1 ini adalah peganglah saluang menggunakan kedua tangan. Berarti ini cara memainkan sesuatu. Berarti simpulan teksnya apa prosedur itu? Yang A, teks prosedur berisi langkah-langkah membuat alat musik. Di sini apakah ada kata membuat? Tidak ada kan di sini ya, tidak ada. Kemudian yang kedua, teks prosedur berisi langkah-langkah memainkan. Kemudian yang ketiga, teks prosedur berisi langkah-langkah dan penutup memainkan alat musik. Kemudian yang keempat, teks prosedur berisi langkah-langkah penutup membuat alat musik. Coba di sini dilihat, peganglah saluang, tempelkan lubang, tiup saluang ke mulut, tiup dan buka jari yang menutup lubang, tiup saluang secara ritmis. Berarti kalau begitu langkah-langkah memainkan atau ada penutupnya di situ? Tidak ada penutupnya kan? Berarti kalau begitu jawaban yang benar adalah yang B. Langkah-langkah memainkan alat musik bernama saluang. Yang kedua sekarang, petikan kalimat berikut yang bukan merupakan contoh ciri bahasa dari teks prosedur. Teks prosedur, kalian ingat-ingat, adalah teks yang berisi cara melakukan sesuatu. Di situ kalimatnya adalah kalimat perintah, kalimat nasihat, kalimat saran ya. Tidak ada kalimat tanya. Coba dilihat di situ. Ambil 5 potong akar kala kelapa hijau masing-masing 4 cm. Di sini kalau ada kata ambil, ini berarti kalimat perintah ya, KP. Mengapa harus dimasak terlebih dahulu? Seharusnya ini kan ada tanda tanya, ada kata mengapa. Berarti ini adalah kalimat pertanyaan, kalimat tanya. Berarti ini adalah bukan merupakan contoh ciri bahasa teks prosedur. Sebaiknya ini adalah nasihat, tambahkan ini kalimat perintah. Berarti kalau begitu yang bukan merupakan ciri bahasa dari teks prosedur adalah yang B, mengapa, karena itu adalah kalimat tanya, dan kalimat tanya tidak termasuk ciri bahasa teks prosedur, karena ciri bahasanya hanya ada 3. Ada kalimat pertanyaan, kalimat perintah, kalimat saran, kalimat nasihat, dan kalimat larangan. 4 ya. Jadi di situ ciri bahasa teks prosedur ada 4. Saya ulangi lagi, kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat ajakan, kalimat nasihat, ada 4. Ya, selanjutnya di sini adalah kutipan cerita berikut yang merupakan struktur resolusi. Resolusi itu apa? Nah, di cerita fantasi itu ada struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu berarti yang berada di atas sendiri. Fungsinya untuk membuka, mengenalkan tokoh. Setelah itu ada namanya komplikasi.
Komplikasi itu adalah konfliknya, bertengkarnya, ya. Terus ketiga adalah resolusi. Resolusi itu damainya, penyelesaian konflik. Jadi coba dilihat di situ yang merupakan resolusi yang mana. Coba kalian lihat yang A ini. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandang satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Berarti ini pengenalan. Pengenalan itu berarti masuk ke orientasi. Saya singkat O saja, ya. Pak Raden mengambil cangkul yang ada di sampingnya dan mengarahkan kepada harimau itu. Lalu tembuslah cangkul itu di perut harimau. Kemudian harimau itu pun mati. Berarti ini bertengkar tidak di situ? Pak Raden mengangkat bayi itu dan membawanya pulang bersamanya untuk diurus dan diangkat menjadi anaknya. Coba ini dulu, ada kata menjadi anaknya di apa? Di itu dulu ya, disimpan dulu. Selanjutnya, Alim itu berudung mancung dengan hidungnya yang menjulang. Ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat itu. Nah, kalau mengenalkan tokoh ini ada ciri-ciri tokohnya, ada ciri-ciri tempat, itu adalah ciri-ciri orientasi. Saya singkat O, berarti bukan resolusi ya. Selanjutnya, pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget dan tidak percaya. Banyak korban berjatuhan di pihak mereka karena lemparan bola api. Berarti ini masih dalam taraf bertengkar ini di sini. Berarti kalau bertengkar tadi apa? Komplikasi. Jadi kalau begitu yang benar yang mana? Yang resolusi atau penyelesaian? Yang ini, karena Pak Radennya sudah membawa pulang bayi yang ada di di dekat harimau tadi itu. Berarti ini jawabannya ya yang B, resolusi, penyelesaian konfliknya dari cerita fantasi. Selanjutnya di situ kecil ya, ini enggak kelihatan. Kita besarkan dulu. Bentar. Nah, di sini dilihat. Teks cerita fantasi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, coba kalau begini, seekor tikusnya rakus atau lapar. Ya, yang tanyakan adalah lapar. Berarti rakus itu kan salah. Berarti kalau begitu yang B ini juga kurang benar ya. Sekarang coba dilihat yang lapar, berarti yang ada hanya tikus lapar saja. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini ya jawabannya, karena itu adalah ilustrasinya adalah tikus lapar. Selanjutnya di situ kalimat berikut yang menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Urutan waktu itu bagaimana? Inilah yang disebut urutan waktu. Ada kata setelah, sesudah, ketika, sewaktu, ya. Itu adalah urutan waktu. Jadi kata-kata itu hanya ada di jawaban yang D saja. Ya, jawabannya D. Selanjutnya sekarang, hal yang membuktikan bahwa cerita tersebut misterius adalah, misterius itu berarti apa? Mengundang rasa penasaran, ya. Coba di situ yang mana? Bintang membuka plastik pembungkus kado dengan buru-buru. Kado itu berbentuk buku diari. Cover depan berwarna merah bergambar bunga mawar. Mawar itu tampak hidup. Bintang menyentuh mawar, ia merasa ujung jarinya dingin seperti menyentuh kelopak mawar sungguhan. Bintang terkejut ketika mawar itu tiba-tiba bergerak dan membesar. Tiba-tiba Bintang berada di tengah kebun mawar. Hal yang membuktikan bahwa cerita tersebut misterius. Misterius itu berarti mengundang rasa penasaran. Yang mana yang mengundang rasa penasaran? Di situ tangan Bintang dingin ketika menyentuh buku diari. Kenapa? Kan pasti ada sebabnya. Nah, itulah yang disebut misterius. Ini mengundang rasa penasaran. D jawabannya. Selanjutnya, kutipan teks prosedur berikut yang merupakan cara memainkan. Coba yang mana yang cara memainkan? Membaca puisi, apakah puisi dimainkan? Tidak. Yang A tidak ya. Membaca puisi itu adalah cara untuk mengekspresikan, bukan memainkan. Yang B, angklung merupakan warisan seni. Angklung ini berarti bagaimana? Angklung ini adalah cara memainkan. Benar, yang B.
Tari tortor merupakan salah satu cara tradisional dari Sumatera Utara. Berarti ini adalah cara untuk menampilkan. Ini salah. Ya, yang D itu membahas kuis rabi. Kuis rabi itu berarti cara membuat. Ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, ya, angklung, cara memainkan angklung. Selanjutnya, kutipan teks prosedur berikutnya merupakan cara membuat. Nah, sekarang cara membuat. Yang mana yang merupakan cara membuat di sini? Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit, selamat menyongsong hidup sehat. Berarti kalau ini bukan cara membuat, ini adalah cara untuk mencuci tangan, cara melakukan sesuatu. Berarti yang A ini salah. Yang B, tari tortor lagi, tari cara menampilkan, tari juga bukan cara membuat. Bila Anda menurunkan suhu lebih rendah dari suhu awal, maka tunggulah beberapa saat sampai lampu suhu menyala lagi. Ini juga bukan cara membuat. Nah, cara membuatnya bagaimana berarti? Inilah yang dimaksud cara membuat. Cara membuat serabi. Berarti jawabannya adalah yang D, ya. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang merupakan saran adalah saran. Yang mana coba dilihat kata pertama saja. Rebus, ini berarti kalimat perintah, bukan saran. Masukkan, ini juga kalimat perintah, bukan saran. Tambahkan, ini juga kalimat perintah, bukan saran. Nah, yang saran yang mana berarti yang D, akan lebih nikmat bila disajikan dengan keadaan hangat. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, selanjutnya ini urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf narasi yang padu adalah, nah pasti 3 dulu kan. Hari ini Tiara mendapat kejutan dari teman sekelasnya. 3 dulu. Nah, apa ini berarti 3-1 atau 3-2? Tiara memang sudah curiga dengan tingkah laku teman-temannya di kelas. 3-1 ya, coba dilihat. Nah, benar saja, ketika pulang sekolah, teman-teman Tiara memberi kejutan berupa kue ulang tahun dan taburan tepung. Begitu juga saat jam istirahat, mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Berarti 3, kemudian 1, kemudian 4, dan 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, ini nomor 10 ya sudah. Demikian anak-anak pembahasan pada hari ini. Kalau kurang jelas coba putar kembali videonya dan coba tanyakan lewat WhatsApp jika kurang jelas. Nah, setelah menyaksikan video ini jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di grup WhatsApp juga. Linknya ya di Google Drive, maaf di Google Form, tidak komentar seperti biasanya karena nanti ada yang terselip dan tidak terdata. Coba nanti langsung di Google Form saja yang akan saya bagikan di WhatsApp grup pembelajaran kelas 7. Ya itu saja anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih banyak atas sudah menyimak dengan baik materi yang disampaikan. Semoga ada pembelajaran berikutnya itu untuk hari Jumat. Nanti ada latihan terakhir sebelum kalian penilaian akhir semester pada minggu depan. Terima kasih dari saya, semoga kalian sehat selalu dan hari ini lancar-lancar saja pembelajaran online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.